Dewi berkata sambil mengambil beberapa pakaian Nirmala dan anaknya, lalu membungkusnya di sebuah kain yang cukup lebar. Aku bilang pergilah ke tempat yang sangat jauh Nirmala, tempat di mana tidak ada orang yang tahu. Nirmala masih menangis. Dewi kemudian berkata kepada Ayu, "Ikutlah dengannya Ayu, jangan pernah tinggalkan dia dan anaknya." Ayu yang masih menangis melihat Nirmala diusir Dewi berkata, "Baik Nyonya." Dewi memberikan pakaian yang sudah dibungkus kepada Ayu, lalu kembali menarik tangan Nirmala ke pintu luar sambil berkata, "Cepat pergi Nirmala, aku mohon pergilah. Aku akan beritahu Mas Sultan jika dia pulang nanti." Nirmala dan Ayu melangkah pergi di tengah kegelapan. Ayu merangkul Nirmala yang terus menangis sambil berkata, "Sabar Nyonya, Tuan Sultan pasti akan menyusul kita." Dewi yang berdiri di teras rumah terus melihat Nirmala dan Ayu yang melangkah pergi hingga akhirnya mereka tak terlihat lagi. Dewi duduk di lantai dan menangis. Dia kemudian berkata dalam hati, "Maafkan aku Nirmala, tolong maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi keselamatanmu dan anakmu." Dewi kemudian teringat Laras dan segera berdiri. Lalu Dewi masuk ke kamar Nirmala. Di sana masih ada beberapa pelayan yang sedang menunggu perintah dari Dewi. Dewi duduk di sebuah kursi yang tak jauh dari tempat tidur Nirmala, sambil menangis terseduh-seduh. Para pelayan sedikit bingung melihat sikap Dewi. Mengapa Dewi tiba-tiba mengusir Nirmala dan kini dia menangis seperti menyesali perbuatannya. Dewi kemudian berdiri dan mendekati semua pelayan yang berdiri di dekat pintu kamar Nirmala. Dewi berkata dengan pelan, "Jika nanti Mbak Laras bertanya tentang Nirmala dan anaknya, kalian harus katakan kalian tidak tahu. Kalian bilang saja Nirmala pergi di saat kita semua tidur." Semua pelayan mengangguk dan berkata, "Baik Nyonya." Dewi kembali berkata, "Berjanjilah padaku kalian tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Mbak Laras." Pelayan-pelayan itu serentak berkata, "Kami berjanji Nyonya." Tidak lama kemudian, Dewi dan para pelayan mendengar suara langkah kaki menuju kamar Nirmala. Dewi memberi kode kepada semua pelayan untuk diam. Tidak lama kemudian, terlihat Laras membuka pintu dengan wajah yang terlihat sangat kaget. Laras berkata, "Loh, apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak ada yang tidur?" Semua hanya tertunduk. Sementara Dewi menangis di sebuah kursi. Laras berkata, "Ada apa Dewi?" Dewi tak menjawab pertanyaan Laras. Laras kemudian nampak semakin kaget ketika dia menyadari
Dia tak melihat Nirmala dan anaknya di sana. Dengan wajah penuh tanda tanya, Laras berkata, "Kemana Nirmala dan anaknya? Kenapa mereka tidak ada?" Dewi kemudian berkata, "Itulah yang membuat kami semua berada di sini, Mbak. Tiba-tiba saja Nirmala dan Ayu, juga anaknya menghilang." Laras semakin kaget dan berkata, "Menghilang? Apa maksudmu, Dewi?" Dewi kembali berkata, "Saat aku tidur, salah satu pelayan mengatakan padaku bahwa Nirmala, Ayu dan anaknya tidak ada di kamar, Mbak. Setelah kami mencari mereka di semua tempat, kami tetap tidak menemukan mereka." Laras terlihat marah, lalu dia berkata, "Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada sesuatu yang membuat dia pergi dari rumah ini. Bagaimana kalau Mas Sultan pulang? Dia pasti akan sangat marah ketika mengetahui Nirmala dan anaknya pergi." Dewi masih menangis. "Itulah yang aku pikirkan, Mbak." Dewi melihat Laras terlihat sangat cemas. Laras berjalan ke sana kemari di hadapan mereka sambil terus berpikir. Lalu dia kembali berkata, "Kita harus menemukan mereka sebelum Mas Sultan pulang, Dewi." Dewi berdiri dan berkata, "Iya, Mbak." Keesokan harinya, suasana nampak berbeda dari biasanya. Dewi sedang melamun di meja makan. "Aku tidak menyangka Mbak Laras tega melakukan itu padaku. Karena dia tidak bisa memberi Mas Sultan anak, dia pun melakukan segala cara agar aku juga tak bisa memberi Mas Sultan anak." Sementara di kamarnya, Laras seperti sedang memikirkan sesuatu. Kenapa tiba-tiba Nirmala pergi meninggalkan rumah? Bagaimana rencana aku bisa berhasil jika dia tidak ada di rumah? Setelah berpikir sejenak, Laras berkata, "Apa mungkin dia ke rumah orang tuanya?" Laras kembali berkata, "Ya, pasti dia pergi ke rumah orang tuanya. Aku harus ke sana untuk melihatnya. Dan bagaimanapun caranya, rencana aku harus berhasil. Aku tidak boleh gagal lagi dalam urusan Nirmala dan anaknya." Tidak lama kemudian, Lara segera bergegas keluar rumah. Namun langkahnya terhenti ketika Dewi memanggilnya. "Mbak Laras, Mbak Laras mau kemana?" Laras terdiam sejenak, seperti sedang mencari jawaban atas pertanyaan Dewi. "Aku ada urusan sebentar, Dewi." Dewi berkata dalam hati, "Sebenarnya Mbak Laras mau pergi kemana? Kenapa dia terlihat terburu-buru begitu? Apa mungkin dia mau ke rumah nenek itu lagi?" Saat Laras kembali hendak melangkah, tiba-tiba suara kaki kuda Tuan Sultan terdengar. Laras dan Dewi secara bersamaan langsung melihat ke arah itu. Dan dari kejauhan, terlihatlah Tuan Sultan bersama kedua pengawalnya.
Kini Tuan Sultan dan kedua pengawalnya berada tak jauh dari Laras dan Dewi. Tuan Sultan turun dari kudanya dan menghampiri kedua istrinya itu. Mereka kemudian menyambut Tuan Sultan dengan senyuman, dan Tuan Sultan pun membalas senyuman kedua istrinya. Tuan Sultan kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi sambil menarik nafas panjang. Laras yang tadinya hendak pergi mengurungkan niatnya. Dia masuk kembali bersama Dewi. Laras dan Dewi berdiri tak jauh dari suami mereka. Tak lama kemudian, Tuan Sultan berkata, "Aku minta maaf karena aku tak bisa pulang. Ini pun kami berangkat dari sana jam 4 tadi." "Oh ya, di mana Nirmala? Apakah dia ada di kamar?" Mendengar pertanyaan Tuan Sultan, Laras dan Dewi saling berpandangan. Tuan Sultan kembali berkata, "Ada apa? Kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku?" Laras dan Dewi terlihat gugup. Lalu keduanya berkata, "Nirmala..." Dewi dan Laras belum menyelesaikan perkataannya. Namun Tuan Sultan berdiri dan berjalan pergi ke kamar Nirmala. Laras dan Dewi kembali saling berpandangan. Lalu keduanya menyusul Tuan Sultan ke kamar Nirmala. Saat sampai di sana, Tuan Sultan terlihat sedang mencari Nirmala dan anaknya Arya. Tuan Sultan kemudian mendekati Dewi dan Laras dengan wajah penuh tanda tanya. "Di mana Nirmala?"